Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-6 ya, kali ini pada pekan ke-6 kita lanjutkan kembali materi kita tentang pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar. Ya, alhamdulillah kawan-kawan sudah yang bertugas sudah menunaikan tugasnya, sudah mengirimkan linknya ya, sejak kemarin pagi. Tapi ada satu hal ya, yang ingin saya sampaikan, yang kemarin saya sempat komen di grup itu, bahwa apa yang kita inginkan tidak terlalu bisa diterjemahkan dengan baik ya, oleh kawan-kawan yang sedang melakukan presentasi. Di pertemuan yang kemarin ya, yang saya share perkuliahannya lewat Zoom di e-learning sampean ya, di learning kita di 51M ya, bahwa ada satu hal yang selama ini terlupakan ya oleh semua yang melakukan presentasi dari awal sampai akhir ya. Kalau yang di awal saya maklum ya, tidak masalah ya. Tapi yang di akhir, yang KTSP dan 2013 itu saya harap membuat sesuatu yang beda ya dengan yang sudah. Jadi kalau dari sisi presentasi kurikulum ya, itu semuanya oke ya, semuanya bagus ya, dari sisi kurikulumnya, teorinya. CPSA itu apa, KBI, KBK itu apa, itu sudah mencakup semuanya, dan itu sudah nilainya sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Tetapi ada satu hal yang terlupa, yaitu bahwa konsentrasi kita yaitu ada di isi. Nah, ada di isi. Masih ingat unsur-unsur kurikulum itu apa? Unsur-unsur kurikulum ada berapa dan apa saja? Masih ingatkah? Mbak, Mas, apa itu unsur-unsur kurikulum? Lupa. Tujuan kurikulum. Unsur-unsur kurikulum 1, tujuan. 2, isi dari bahan ajar. Isi bahan ajar. 3, evaluasi. 4, metode. Nah itu. Nah, konsentrasi kita di mana sudah kita sampaikan sejak awal. Kita konsentrasi di apakah? Yang kita garis besari, yang kita bunderi sebagai konsentrasi dari mata kuliah ini, apa itu? Isi kurikulum. Jadi kita tidak berbicara pada evaluasi, pada tujuan, ya, tapi kita berbicara kepada isi dari kurikulum itu. Isi itu apa? Buku ajar, bahan ajar sebenarnya yang lebih lengkap ya, tapi kita konsentrasinya pada desain bahan ajarnya. Bahan ajar itu ini, itu bahan ajar ya. Konsentrasi kita di sini nih, ini konsentrasi kita. Karena itu kemarin yang saya benar-benar meminta ya, betul-betul dilaksanakan itu, ketika membicarakan kurikulum itu sama berbicara tentang buku ajar. Ini kebalik ya, belajar bahasa Arab. Ini kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah dengan menggunakan kurikulum KTSP. Nah, disinilah sampean ya. Kalau yang
CBSA maupun KBI dan KBK itu mungkin kurikulum lama ya, buku-bukunya sulit untuk dicari, sulit untuk ditemukan. Tapi yang untuk KTSP, apalagi yang K13, ya, apalagi yang K13 itu sampean mempresentasikan itu, jadi menjelaskan menjelaskan anatomi ya, anatomi dari buku atau kurikulum ya yang sampean presentasikan itu. Bila kemarin saya men-share buku-buku sebanyak itu ya, mulai dari madrasah ibtidaiyah ya kelas 1 sampai kelas 6, MI dari kelas 1 ya sampai kelas 7 ya sampai kelas 9, terus kemudian madrasah aliyah dengan 3 kategorinya ya, madrasah aliyah untuk program agama, IPS dan IPA, terus kemudian untuk peminatan kejurusan keagamaan atau yang dulu disebut MAPK, baik itu yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Itu tujuannya apa gitu. Saya share sebanyak itu, nggak ada yang berikan komen apa kayak itu apa. Nah, itu saya berharap itu dikaji isinya gitu ya. Jadi materi kita ini kan untuk mengembangkan kurikulum dan mendesain bahan ajar. Nah, kalau kalian masuk ke sebuah mana saja ya kemana, atau di sini di kampus inilah di Unsida saja. Kita di jurusan PBA itu kan ada namanya program, kalau dulu namanya magang, ya sekarang menjadi PLP. Nah, sampai nanti akan ikut PLP itu atau magang, saya kurang paham ini. Pengenalan lapangan perkuliahan. Untuk PLP 1 atau magang 1 itu tidak disuruh ngajar, tapi observasi. Ya, observasi orang mengajar. Nah, begitu juga ketika sampean nanti misalnya masuk di sebagai guru atau masuk di pabrik atau di mana saja ya, itu sebelum bekerja secara nyata ya, secara praktek, itu disuruh apa? Observasi. Observasi orang lain mengajar. Gitu ya. Jadi observasi orang lain mengajar. Nah, kalian juga begitu sebelum nanti di setengah semester ya, setelah UTS nanti sampean akan melakukan mendesain kurikulum. Nah, sekarang itu observasi yo. Ini loh, observasi yo, dilihat ya. Jadi dijelaskan ketika melakukan presentasi itu di sini ada berapa semester. Jadi satu buku ini ada 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Ya, kurikulum KTSP itu kan kembali ke semester ya. Kalau CBSA itu catur bulan. Nah, ini kembali ke semester, ada 2 semester. Satu semester ada berapa materi? Nah, di sini ada 3 materi. Yaitu nah gitu menjelaskan ininya apa? Anatomi buku ini. Ya, jadi isi dari buku ini itu apa? Ada tiga bab atau 3 pokok bahasan ya, dalam 1 semester, yaitu fil bait, kemudian fil hadiqah, kemudian alwan ya, warna semester 1. Semester 2 ada 3 juga ya, 3 pokok bahasan, yaitu fil madrasah, fil maktabah, kemudian fil maqsaf. Ya, fil maktabah, fil madrasah dan fil maqsaf. Jadi total dalam satu buku itu ada 6 pokok bahasan atau 6 materi. Nah, ini dalam melakukan pembahasan di materi itu ya. Pertama, penulis menjelaskan tentang di sini ada darsul awal ya, kemudian judulnya fil bait, kemudian ada penjelasan tentang materi pokok yaitu fil bait, kemudian ada pola kalimat dasar ya, pola kalimat dasar, dan kemudian dijelaskan tentang tujuan pembelajaran pada bab ini. Ya, di bawahnya dijelaskan tentang kosakata. Ya, kosakata yang penjelasannya bergambar. Ini kosakata, misalnya syajaratun narojil, ya, syajaratul wardah. Nah, di sini ada
tulisan Syajaratul Wardah, kemudian ada gambarnya. Nah, di sini penulis menjelaskan kosakata dengan cara menjelaskan dengan gambarnya. Nah, demikian ya. Jadi sama foto gitu terus di crop dimasukkan di presentasi ya di PowerPoint sampai itu. Nah, gitu. Terus kemudian setelah itu ada hiwar. Ya, di sini hiwar dengan penjelasan seperti ala komik gitu ya. Ya, ala komik. Nah, ini disukai anak-anak dan ini sangat cocok untuk anak SD kan, ini buku ini untuk SD atau MI kelas 5. Nah, itu sangat bagus ya dengan cara seperti ini, hiwarnya dibentuk ini. Ya, terus kemudian di setelah hiwar ada tamrinat. Ya, tamrinat setelah hiwar di halaman berikutnya. Kemudian halaman selanjutnya ada penjelasan tarkib. Penjelasan tarkib. Nah, tarkibnya dijelaskan dengan model seperti ini. Ya, dijelaskan caranya. Nah, itu kita lakukan pengamatan demikian. Gitu ya. Nah, itulah yang saya wanti-wanti di presentasi yang saya share kemarin itu. Ya, jadi untuk KTSP dan K13 itu harus menyertakan itu. Untuk yang lama, ya, untuk yang lama, yang CBSA, ya, KBI dan KBK itu tidak saya minta ya karena mungkin itu sulit untuk mendapatkan buku itu. Tapi kalau misalnya sampean bisa menemukan itu sangat bagus sekali. Ya, jadi kita tidak hanya bicara kurikulum KTSP itu apa, ya, tujuannya apa, dasar hukumnya apa, penilaiannya bagaimana. Tapi yang paling penting itu ini yang akan kita lakukan gitu. Jadi nanti sama tugasnya ini membuat seperti ini. Ya, membuat bahan ajar. Jadi tidak cukup ketika kita bicara kurikulum kita hanya berbicara tentang teori kurikulum itu sendiri, ya. Tapi kita bicara sampai ke isinya, isi dari buku ajar itu. Nah, ini ya. Terus setelah itu tertibnya dibuat seperti ini, kemudian ada materi qiraah, ya, diawali dengan sebuah gambar yang menggambarkan isi qiraah itu. Terus kemudian di bawah ada materi qiraahnya. Kemudian ada tamrin. Ya, tamrin tentang qiraah, kemudian tamrin menjodohkan ini kata yang kolom A dengan kolom B, kemudian tamrin memilih ABC, ya, terus kemudian menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Dan itu untuk satu bab, ya, satu materi. Nah, diakhiri yang terakhir dengan TTS. Ini namanya lu'bah lughawiyah. Ya, lu'bah lughawiyah, permainan bahasa. Nah, permainan bahasanya menggunakan teka-teki silang. Nah, itu cukup menarik. Nah, ini terus kemudian setelah itu diakhiri bab ini dengan penjelasan mufradat. Tadi diawali dengan mufradat, diakhiri dengan mufradat. Nah, inilah cara ya yang penulis, ya, penulisnya ada 3 orang di sini. Itu di depan ada namanya Ahmad Saifuddin, Halid Alkaf, dan Jalal Suyuti. Disebutkan 3 itu. Penerbitnya ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Ya, penerbit Erlangga. Ya, diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2008. Nah, ini menggunakan KTSP. Nah, inilah yang benar-benar saya wanti-wanti agar yang berpresentasi itu menyampaikan yang seperti ini. Dan itulah juga mengapa saya share yang K13 itu di grup kita itu, ya, yang sebanyak itu loh, itu supaya diambil salah satunya, kemudian yang mempresentasikan K13 itu menjelaskan anatomi buku itu, bagaimana struktur tubuh buku, struktur dari buku yang ada itu. Nah, itulah itu kita lakukan untuk sebagai pengamatan awal ya sebelum kita melakukan hal yang sama ya dengan mereka itu. Nah, ini yang benar-benar saya wanti-wanti gitu, dan saya lihat belum ada yang melakukan itu dari 6 mahasiswa yang mempresentasikan KTSP dan K13
13. Nah, ini. Apakah kira-kira bisa dipahami kah apa yang saya sampaikan ini? Bagaimana? Bisa ya? Apa insya Allah. Nah, itu yang ingin saya ini kan sebenarnya ya saya ingin itu sejak awal, tapi saya memaklumi untuk mencari buku yang ber-JBSA tahun 84 ya, berarti berapa tahun yang lalu itu sudah sangat lama banget ya, nggak mungkin itu, sulit untuk melakukan itu ya, kecuali kalau kita bisa ke Jakarta terus kemudian kita bisa ke perpustakaan nasional, itu mungkin masih sana masih disimpan ya, buku-buku yang berkurikulum 84, tapi biayanya berapa ya, saya nggak minta itu ya kan? Tapi untuk yang K13 itu benar-benar, karena apa, buku-buku yang berkurikulum K13 itu kan sudah diupload oleh kementerian masing-masing ya di situsnya mereka masing-masing ya. Untuk sekolah SD, SMP, SMA ada itu di situsnya Kemendiknas dan bisa di-download, itu gratis ya. Ini saya menggunakan Zoom versi gratis ya, mungkin nanti akan tiba-tiba mati karena belum berhasil membeli Zoom yang versi premium ya, karena yang dari kampus sudah dihentikan ya, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba berhenti, ya itulah yang semoga nanti pekan depan kita bisa ini ya, sudah saya berhasil membeli itu. Ini saya masih proses beli sampai sekarang belum berhasil. Nah, itu yang benar-benar saya harapkan. Nah, saya nggak tahu ini apakah sebaiknya yang K13 itu mengulang atau menambahkan presentasinya atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian yang presentasi K13? Siapa aja kemarin 3 orang ya? Yang K13 terutama. Maidatur Rahmah, Dian, sama Ulfa. Apakah ada semua di sini? Maidatur Rahmah Ada, saya lihat Ustaz. tadi. Maidatur Rahmah mana? Oh ya. Lihat. Gimana? Mbak Maidatur Rahmah. Bisakah itu dilakukan? Sudah ada bukunya di-share di grup itu. Silahkan pilih salah satu. Dan itu yang nanti akan sampai kembangkan gitu loh. Yang menjadi sesuatu yang lain. Mengapa dikembangkan? Contoh di sini ya. Ini mengapa dikembangkan? Nah, setelah melakukan anatomi tadi, penjelasan anatomi tadi, coba misalnya sampai memberikan komentar terhadap buku itu. Komentar itu semacam apa ya? Semacam catatan apa sisi kekurangan dari buku itu. Kalau kelebihannya banyak ya, tapi ada beberapa catatan yang itu menjadi satu titik lemah dari buku ini. Contoh misalnya ya, tadi di awal sudah ada penjelasan kosakata, ya kan? Ini penjelasan kosakata yang itu dengan gambar. Tapi di akhir materi ada juga penjelasan kosakata dan itu dengan terjemah. Ya, tadi dengan gambar ya, ini kemudian dengan terjemah. Kira-kira bagusan mana menjelaskan kosakata dengan terjemah atau dengan gambar? Nah, kira-kira bagus mana? Dengan gambar? Dengan gambar ya kan? Dengan gambar. Kemudian mengapa kok diulang lagi justru dengan terjemah? Nah, itu salah satu catatan ya, komentar terhadap buku ini. Nah, berarti itu sisi yang dikembangkan gitu. Jadi artinya apa? Menjelaskan kosakata cukup 1 kali dan itu sudah mencakup seluruh materi yang dibutuhkan di pelajaran itu. Jadi tidak perlu diulang 2 kali, apalagi dengan menggunakan terjemah. Itu justru penurunan. Ya, kalau grade itu sudah dimulai dari grade 8, terus kemudian diakhiri dengan grade 2. Itu kan gimana gitu loh ya. Itu salah satu komentar. Ya, komentar kita. Sekali lagi ya, tadi kelebihannya banyak ya, tapi ada beberapa kekurangan gitu ya. Itu kita adab kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih ini sejelek-jeleknya orang ini dia lebih baik dari kita ya, karena dia sudah mendahului kita untuk menyusun buku kayak gini. Gitu ya. Sejelek apapun zaman katakan itu ya, itu jauh lebih baik daripada Anda. Daripada kita, termasuk saya. Kemudian itu komentar pertama. Komentar yang kedua. Ini yang pertama itu menjelaskan perempuan. Kemudian yang kedua ya, dibalut dalam bentuk tamrinan itu menjelaskan untuk yang laki-laki.
Nah, biasanya dalam menjelaskan bahasa Arab itu dimulai dari laki-laki dulu atau perempuan dulu? Biasanya Laki-laki. laki-laki ya, walaupun Laki-laki. yang hadir di sini banyak perempuan, tapi biasanya kan mulai dari laki-laki dulu ya. Terus baru kemudian perempuan. Saya nggak tahu mengapa penulis ini kok dibalik gitu ya. Mengapa yang perempuan dulu baru kemudian laki-laki. Nah, itu catatan kedua. Kan begitu ya. Berarti nanti ketika mengembangkan ya, kita mulai dari yang laki-laki kemudian perempuan. Ya kan begitu ya. Ketika kita melakukan pengembangan. Kemudian tarkib. Ya, tarkib dijelaskan tarkib sini. Ini sudah dimulai sejak kurikulum 94. Ya, buku-buku Kemenak itu sudah memasukkan tarkib. Jadi materinya tidak qawaid gitu. Ya, tidak qawaid tapi tarkib. Kalau di kurikulum 84 itu masih menggunakan istilah qawaid. Dalam kurikulum 84. Tapi sejak 94 itu sudah menggunakan tarkib. Bedanya apa? Sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau qawaid itu menjelaskan nahwu teori. Ya, nahwu secara teori. Jadi babnya adalah isim isyarah. Nah, gitu. Isim isyarah lil qarib, isim isyarah lil ba'id. Babnya mubtada dengan khabar. Kemudian tarkib itu nahwu yang sifatnya fungsional. Yang itu pembelajaran tarkib ini tujuannya menjelaskan kaidah yang memudahkan siswa untuk mempelajari materi yang sekarang berlangsung. Ya, materi yang sekarang saat ini lagi dipelajari oleh siswa itu. Jadi selalu tarkib itu merujuk kepada kiwar yang ada di depan. Atau kalau kiroah yang ada di depan, ya kiroahnya. Jadi mengacu kepada materi yang ada di depan itu. Nah, di sini tarkib, ya, tarkib yang dilakukan penjelasannya oleh penulis buku ini masih menggunakan cara qawaid. Jadi tidak tarkib secara yang sebenarnya ya, tapi tarkib yang masih ya, penulisnya masih terbawa oleh aliran nahwu sentris. Ini komentar ya, komentar yang ketiga. Komentar yang berikutnya ya, di sini bagus ya, ada gambar itu kan, ada gambar, kemudian di bawahnya ada teks qiraahnya. Tetapi gambarnya hitam putih, padahal buku ini warna. Buku ini warna, ini semuanya warna. Bagus ini warna-warni gitu. Tapi pas gambarnya kok hitam putih. Kalau dikatakan hadza baitun kabir wa jamil, jamilnya ini yang kurang. Dan begitu. Nah, berarti nanti buku sampean itu harus ada gambar yang bagus, warna-warni, indah. Jadi ketika ngomong indah, jamil, itu memang betul-betul jamil gitu loh buku itu ya. Nah, demikian. Terus kemudian ada tamrinat. Oke, tamrinatnya bagus. Ya, mengisi titik-titik. Ini ya, demikian. Nah, kemudian ada terjemah. Ya, terjemah dari Indonesia ke Arab. Terjemahannya Indonesia ke Arab. Coba saya ingin bertanya. Menerjemahkan itu lebih mudah dari Arab Indonesia atau Indonesia Arab? Arab Indonesia. Arab Indonesia. Apakah disepakati Arab Indonesia lebih mudah daripada Indonesia Arab? Indonesia Arab. Hah? Indonesia Arab. Kenapa Indonesia Arab lebih mudah? Ya. Karena kosakatanya bisa dicari di kamus. Bisa dicari di kamus. Kalau Indonesia ke Arab. Kalau Arab ke Indonesia? Kalau Arab ke Indonesia tuh agak ada penyesuaiannya dikit. Penyesuaian kalau apa itu? Ya maknanya juga. Karena kan kalau dalam bahasa Arab satu kata itu bisa berbagai makna gitu. Bisa berbagai makna. Nah, ya. Kalau dari yang ini, yang mudahan Arab Indonesia itu mengapa itu? Kalau lebih mudah Arab Indonesia? Mengapa? Ada yang menjelaskan? Mengapa mudah Arab Indonesia? Loh, nggak ada yang menjelaskan. Ini nggak sih? Tadi ada yang menjawab, nggak ada yang menjelaskan. Mengapa kok mudah Arab Indonesia? Kalau saya pribadi ya sebagai
juga seorang penerjemah, ya, penerjemah, ya, baik penerjemah langsung maupun penerjemah buku, ya, maupun sebagai guru bahasa Arab yang alhamdulillah ya sudah lebih separuh umur saya ya untuk mengajar bahasa Arab. Ya, saya sudah mengajar bahasa Arab sejak umur 20 tahun. Ya, sekarang umur saya sudah 48 tahun. Jadi sudah hampir 30 tahun saya mengajar bahasa Arab. Itu pengalaman saya lebih mudah bahasa Arab ke Indonesia daripada Indonesia Arab. Lebih mudah itu. Ya, karena ini pelajaran ya. Kita bukan terjemah dalam makna yang sebenarnya menerjemahkan buku yang gede gitu atau apa menerjemahkan koran berbahasa Arab atau menerjemahkan siaran langsung dari TV Al Jazeera, ya, bukan. Tapi ini untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran. Lebih mudah bahasa Arab ke Indonesia daripada Indonesia Arab. Karena apa? Materi Anda dalam mengajarkan ini, cobalah dibuka dari awal sampai akhir. Itu semuanya ini ya, buku ini itu menggunakan metode qawaid wa tarjamah. Ya, metode qawaid wa tarjamah. Dan buku ini ya, secara langsung maupun tidak langsung itu mengajari siswa menerjemahkan dari Arab ke Indonesia. Dari Arab ke Indonesia. Coba aja nanti ketika mengajar sampai ketika membaca fil qiraah tadi. Ya, qiraah ini. Baca qiraah. Ya, qiraah ini. Itu nanti dibaca Arabnya gitu ya. Terus kemudian diapakan setelah ini? Terjemahkan toh? Saya yakin guru melakukan itu. Atau murid menanya itu. Ya, terjemahannya apa ini? Terjemahannya apa ini? Ya, terjemahannya apa ini? Jadi teks Arab yang ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya toh? Nah, ketika pembelajaran itu mengajari murid untuk menerjemah dari Arab ke Indonesia, kemudian ketika ujian, ya, murid diminta agar menerjemahkan Indonesia ke Arab. Itu kira-kira piye? Kira-kira. Jadi ketika belajar itu menerjemahkan dari Arab ke Indonesia. Tapi ketika ujian itu diminta menerjemahkan dari Indonesia ke Arab. Apa enggak kebalik? Seharusnya kan ujian itu sesuai dengan materi. Ya enggak? Kalau sampean saja ya di Umsida ini UTS maupun UAS-nya itu di luar materi yang diajarkan dosen itu gimana? Protes ora? Gremeng apa ora? Gremeng Ustaz. Nah, makanya, nah begitulah. Nah itu. Jadi materinya itu mengarahkan murid untuk terjemah dari Arab ke Indonesia. Seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu ketika latihan. Ya, jadi ketika latihan pun juga terjemah dari Arab ke Indonesia. Ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari sisi pembelajarannya menggunakan itu ya, dari terjemahan dari Indonesia dari Arab ke Indonesia. Dan menerjemahkan Indonesia ke Arab itu nggak gampang. Misalnya ini terjemahan ini. Taman rumah itu indah. Taman rumah itu indah. Murid akan beberapa pilihan itu. Dia akan mengatakan hadza. Ya, itu kan ada kata itu. Nah, itu. Itu dalam bahasa Arab zalika atau tilka. Ya kan akan nyari itu di kamus kata itu. Oh. Zalika atau tilka. Ya, terus rumah. Rumah itu cari di kamus baik. Terus kemudian hadikoh. Ya, hadikoh. Tuh taman rumah. Ya, berarti dia punya dua pilihan. Hadikotul bait atau hadikotu bait. Baitnya ada al atau tidak ada al. Atau mungkin juga dia bingung. Apakah hadikohnya juga diberi al atau tidak? Al hadikotu bait. Atau al hadikotu bait. Nah demikian. Ada 4 variasi. Itu mana yang dipilih?
bingung itu. Dan guru pun nanti akan bingung menjelaskan kepada muridnya. Mengapa kok hadiqatul bait yang betul? Mengapa hadiqahnya tidak ada alnya, sedangkan bait ada alnya? Piye penjelasan muridnya. Itu akan butuh waktu lama menjelaskannya, dan akhirnya murid tidak paham. Dan akhirnya murid mengatakan bahasa Arab itu sulit. Itu yang terjadi. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Jadi itu menurut saya, sebaiknya kita kalaupun toh terjemahkan dari Arab ke Indonesia. Jangan sebaliknya. Indonesia Arab itu susah. Indonesia Arab itu repot. Kemudian itu komentar-komentar ya. Komentar-komentar kita terhadap buku ini. Pohon kelapa. Pohon kelapa itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Coba, ini dari Ma'had semua. Pohon kelapa bahasa Arabnya? Syajaratul Hindi, Ustaz. Syajaratul al-Hindi. Ada lagi? Ada lagi? Syajaratul Hindi. Ada lagi? Ayo. Iki piye iki? Dari Ma'had. Itu ada buku khusus takbir jilid 3, khusus membahas itu di materi qiraahnya. Ya enggak? Iya kan? Apa itu judul babnya itu? Bukan Syajaratul Hindi. Ayo diingat. Apa? Syajaratun Narajil. Syajaratun Narajil. Oke, itu betul juga. Ada yang di buku itu. Di buku takbir itu, Syajaratun Narajil, oke. Di buku itu ada. Judulnya bukan Syajaratun Narajil tapi apa? Enggak elingan belas rek. Ayo piye iki? Syajaratu Jauzil Hindi. Ada jauznya ya. Syajaratu Jauzil Hindi. Ada dua macam ya. Syajaratun Narajil, Narajil ya, atau Syajaratu Jauzil Hindi. Bukan Hindi, Syajaratul Hindi ya, tapi jauz. Ada kata jauz nih. Jauz al-Hindi. Dua itu. Tapi di buku ini ditulis Syajaratun Narajiliyah. Kenapa ada liyahnya? Saya nggak tahu. Nah, itu kosakata begitu dari mana dapatnya? Jadi yang betul adalah Syajaratun Narajil. Nah, itu. Nah, begini-begini ini diberikan catatan. Ini catatan saya untuk buku ini. Ya, gitu ya. Catatan saya untuk buku ini itu ini pengamatan saya terhadap buku ini metodenya begini, kemudian isinya demikian, gitu kan? Ya. Terus ada lagi ini Wardah. Wardah itu apa? Yasmin. Mawar ya. Nah, itu syajar atau nabat. Dan apa bedanya syajar dengan nabat? Oh, itu penting itu. Syajar atau nabat? Apa bedanya syajar dengan nabat? Ini penting ya. Jadi ini kesalahan seperti ini sama jadi tertawaan kalau datang ke Saudi sana. Kalau di kita saya mungkin nggak masalah ya. Bodoh gak ngerti ini. Tapi kalau sama datang ke sana ya, keliru ngomong syajar atau nabat itu bisa diketawain atau dimaklumin aja lah orang Indonesia itu, karena orang Indonesia ngomongnya begitu. Syajar itu yang ada kayunya yang besar itu namanya syajar. Nah, jadi kalau syajaratu mangga ya syajaratu mangga. Tapi kalau nabat itu khadrawat itu nabat, bukan syajar. Nggak ada syajaratul khadrawat. Nggak ada dalam dunia selamanya nggak. Kalau sama ngomong syajaratul khadrawat bisa diketawain gitu. Jadi yang nabat itu yang kecil-kecil ya kayak terong ini. Itu nabat. Ya, bukan syajar. Nah, selama ini di sini wardah itu dikatakan syajaratul wardah. Yang enggak, itu nabat itu. Atau cukup wardah saja, tidak perlu pakai syajar atau nabat. Nah, itu ya paham ya bedanya dua ini. Dan di sini wardah itu dikatakan syajarah. Ini catatan-catatan saya untuk buku ini gitu ya. Ya, untuk buku
ini. Oke, itu dari sisi ini ya, dari sisi isi. Mungkin nambah lagi catatan nih. Standar kurikulum, standar buku ajar bahasa Arab itu harus mencakup 7 hal. 7 hal. Buku bahasa Arab itu seharusnya ada 7 hal. Apa itu? Ini penting ya bagi sampean yang akan desain itu. 7 hal. Apa itu? 3 unsur bahasa dan 4 keterampilan. 3 unsur bahasa dan 4 keterampilan. Apa? 3 unsur bahasa. Apa, Adi? 3 unsur bahasa dan 4 keterampilan. 1. Kalam. Keterampilannya itu keterampilannya. Oh. Yang unsur bahasa. Waduh, ini sudah saya sampaikan di awal banget ini unsur bahasa. Aswat, mufrodat, dan tarokib. Aswat, mufrodat, dan tarokib. Ya, kemudian maharatul istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Coba kita cek di sini. Kita cek ya. Nah, di sini kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar disebutkan 1, mengidentifikasi bunyi. Bunyi itu apa? Dalam bahasa Arab apa? Aswat. Aswat. Apakah di dalam buku ini ada aswatnya? Ternyata kita cari nggak ada. Nah, begitu loh ya. Ternyata kita cari aswatnya tidak ada. Nah, itu. Dan ujaran kata atau kalimat yang berhubungan dengan fil bait, fil haqiqah, al-alwan. Ya, terus kemudian memahami makna kata, berarti mufrodat. Oke, mufrodat ada. Ya. Kemudian memahami dialog sederhana. Oke, ada khiwarnya. Ya kan? Menyampaikan informasi secara lisan. Ya, ada khiwarnya. Oke. Melafalkan huruf hijaiyah. Loh, lagi ya. Melafalkan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah berarti ada aswatnya di sana. Ya kan, menemukan makna, menyalin. Ya, menyalin itu berarti maharoh kitabah, menyalin kata, kalimat, menyusun kata. Ya, itu bisa jadi maharoh kitabah atau maharoh qiraah. Tapi maharoh kalam ya, dan maharoh istimanya belum ada, kan begitu. Nah, ini catatan-catatan kami untuk buku yang disusun sesuai dengan KTSP di tahun 2008, karya Pak siapa ini, 3 orang ini, terbitan dari penerbit Air Langga, penerbit yang sangat terkenal itu ya untuk masalah buku ajar. Nah, kemudian untuk yang K13 itu ditulis oleh ini, diterbitkan oleh Kemenak. Berarti apa? Buku itu jauh lebih resmi dari buku ini. Ya kan? Kalau yang K13 itu sudah versinya pemerintah itu. Ya, versinya pemerintah ya seharusnya sudah sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Ini siapa ini masih baru masuk? Ya, Nur Aini. Oke, begitu ya, itu yang saya harapkan benar-benar ya dilakukan oleh penulis KTSP dan penulis K13. Apalagi yang K13 itu sangat wajib. Itu harus menyertakan itu. Ya, kalau yang lama sudahlah, itu memang sulit kita mendapatkan buku itu, saya maklumi. Saya maklumi dan nggak usah dilakukan, nggak masalah. Tapi yang ini yang K13 itu harus, apalagi bukunya masih baru loh ya, itu tahun 2020 ya diterbitkan, masih sangat baru, dan mungkin tahun 2002 nanti akan ada penggantinya lagi ya dari itu ini sangat layak untuk kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan observasi terhadap buku ajar bahasa Arab. Ingat ya, kita ada 4 unsur kurikulum dan konsentrasi kita ada di isi atau di sini kita sempitkan lagi dari isi itu menjadi buku ajar. Ya, kalau bahan ajar itu lebih luas ya. Bahan ajar itu ya termasuk segala hal yang dibutuhkan guru dan murid ketika mengajar di kelas ya, termasuk buku-buku referensi, buku-buku Indo ya, materi-materi tentang bagaimana kan nanti kalau rihlah
Berilah itu apa yang dilakukan itu langsung bahan ajar semuanya. Tapi kita konsentrasikan aja kepada buku ajar ini. Ya, ini bukunya tipis, ya, hanya sekitar 80 halaman. Ya, buku tipis untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun total ada 6 bab. Ya, maharoh sini tidak dibahas secara ini, dan aswad dikesampingkan. Ya oke lah, boleh mungkin aswad dikesampingkan karena sudah ada tentang materi Al-Quran hadis, ya, terutama untuk madrasah-madrasah yang berkurikulum baru, itu pembelajaran apa makhorijul huruf, ya, kita katakan demikian, itu sudah sangat intensif, ya. Oke, diserahkan kepada mereka dan kita konsentrasi di bidang yang lain, nggak apa-apa, ya. Tapi maharoh itu harus disajikan dengan bagus, mufradat disajikan dengan bagus, tarokib disajikan dengan baik. Nah, itu kita bisa bandingkan buku-buku seperti ini dengan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Arab. Oleh orang-orang Arab yang memang spesifik mereka itu masuk ke jurusan pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi orang Arab sendiri, ya, mereka belajar bagaimana mengajar orang non-Arab, mengajar bahasa mereka sendiri untuk non-Arab. Dan itu ada jurusan-jurusan itu di dunia Timur Tengah, ya. Ta'limul lughah Arabiyyah li ghairil Arab. Ya, di Sudan itu ada Ma'had Dual Arabi, itu khusus spesifik mengajar bahasa Arab untuk non-Arab. Itu satu ma'had penuh, mahasiswa ribuan. Ya, terdiri dari berbagai macam berbagai macam negara, termasuk dari Indonesia, banyak banget. Ya, saya itu juga pernah punya niat masuk di situ, tapi nggak bisa, ya, karena waktu itu belum ada program doktornya, ya, di situ. Dan baru saya masuk di perguruan tinggi lain, baru tahun berikutnya ada program doktor, ya, untuk pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Oke, ya, saya harap ini bisa dipahami, ya, bisa dipaham dengan sebaik-baiknya. Oke, deh, saya benar-benar meminta, ya, kepada yang presentasi KTSP dan K13 melakukan ini sebagai tambahan, ya, tambahan dari apa yang sudah sampai upload kemarin itu, dan silahkan nanti dipelajari oleh kawan-kawan yang lain yang tidak presentasi, ya. Jadi videonya kawan-kawan sampai itu silahkan disaksikan. Ya, jelaskan bagaimana ini komentar-komentar sampean, catatan pribadi gitu, semacam itu, catatan pribadi untuk buku-buku yang sudah ditulis dengan menggunakan kurikulum yang bersangkutan. Oke, bisa dipahami kah? Oke, ya, bisa dipahami, ya. Untuk selanjutnya pekan depan landasan pedagogis dan psikologis itu saya harapkan dua kelompok. Oke, kemudian minggu depannya lagi buku ajar, peranan dan fungsinya, dan standar isi kurikulum desain bahasa Arab itu 2 kelompok. Jadi masih tersisa 4 kelompok, dan saya harapkan dalam 2 pekan, ya, 2 pekan itu selesai. Jadi nanti ketika setelah UTS kita fokus, ya, di pengembangan bahan ajarnya. Oke, bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Ini sudah hampir selesai nampaknya Zoom-nya. Pak, saya coba untuk bertanya. Ya, silakan. Tak pakai chat bentar. Saya mau bertanya untuk yang ini. Saya kan pernah jadi siswa di SMA Muhammadiyah. Jadi saya, ya, memiliki buku pembelajaran bahasa Arab yang di mana ada Al-Asri dengan penulisnya sampean sama Pak Hasanuddin. Oh ya. Nah, dari Al-Asri itu juga di buku-buku SMP itu juga di sini juga tidak ada tertera untuk kosakata dari materi tersebut. Jadi ada cerita atau ada gitu, tapi tidak ada kosakata sama sekali, atau mungkin ya mufradat sama sekali. Ini gimana, Pak? Memang di bukunya seperti ini dalam kurikulum 13 atau bagaimana? Kok saya
sering melihat seperti itu kok tidak ada. Jadi mungkin itu kekurangan dari buku Al-Asri. Ya nggak apa-apa, silakan teman catat ya kekurangan itu ya sebagai nggak masalah, teman mengomentari buku itu untuk pengembangannya dan memberikan catatan-catatan untuk kita itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Oke. Jadi begini, hingga sekarang ya sampai saat ini saya belum bisa menyalurkan idealisme saya dalam penyusunan buku ajar. Ya, kalau sama mengikuti presentasi saya yang kemarin ya, di kelas yang lain saya upload di learning sampean itu, sama juga memahami itu bahwa untuk kurikulum yang disusun atau buku ajar yang disusun LP2M sekalipun, yaitu kurikulum terbaru ya baru terbit, bahkan belum terbit ya untuk yang bahasa Arab yang saya tulis itu. Tapi ya itu tadi, saya tidak bisa memahamkan orang lain dengan baik ya sesama guru-guru bahasa Arab itu apa yang seharusnya ada dalam buku ajar bahasa Arab. Jadi saya belum pernah bisa sukses ya untuk menuangkan apa yang saya ada dalam pikiran saya dalam bentuk terjemahan buku. Apalagi yang Al-Asri. Al-Asri itu masih jauh sekali ya dari apa? Ya menurut saya itu ya. Jadi pembelajaran yang lain. Dari standar yang seharusnya. Itu kan gini, rata-rata kita itu sebagai guru itu selalu selalu membawa apa yang dulu kita belajar ketika kita masih sekolah. Nah, ketika kita jadi guru, kita ingin murid itu belajar seperti apa yang dulu kita belajar juga. Nah, semangat seperti itu sangat ini di pikiran para guru itu. Padahal satu, zaman berubah, keadaan berubah, situasi berubah, dan segalanya berubah. Para penulis Al-Asri itu kebanyakan adalah alumni Gontor. Ya, para penulis Al-Asri. Sampai kepada pimpinan yang paling tingginya juga begitu. Nah, di Gontor itu belajar bahasa Arab itu full time. You know? Dari bangun tidur sampai tidur lagi nanti belajar bahasa Arab. Nah, itu yang tidak disadari oleh para guru-guru itu, bahwa mereka belajar begitu lama bahasa Arab, sementara mereka harus mengajar di kelas itu hanya 2 jam. Ya, bahasa Arab itu hanya 2 jam. Sementara yang mereka inginkan itu semua apa yang ada di otak mereka itu semuanya beres kepada murid-muridnya. Dengan cara yang mereka belajar itu. Nah, itulah yang membuat ya idealisme yang seharusnya untuk pembelajar Arab untuk non Arab ya kita ini itu tidak tersampaikan. Ya itu loh, apalagi kalau ini adalah background mereka, itu apakah mereka guru bahasa mempelajari itu gitu loh. Taklim lughah Arabiyah li ghairil Arab. Makanya di antara referensi yang saya minta sama untuk download itu kan kitab Al-Marji itu. Karya Rusdi Tu'aimah. Rusdi Tu'aimah itu seorang ahli, itu gurunya guru ya untuk kita di zaman modern itu untuk pembelajaran bahasa Arab untuk non Arab. Dan beliau itu punya pengalaman yang sangat lama di Ma'had Ummul Qura di Makkah yang itu konsentrasi mengajari bahasa Arab untuk orang asing yang datang ke dunia Arab untuk belajar bahasa Arab. Jadi murid-muridnya orang Cina, orang Thailand, orang termasuk ya dari Afrika sana, dari Amerika, dari Eropa. Kalau mereka ingin masuk S1 di Jamiah Ummul Qura harus lewat ini dulu. Termasuk orang Indonesia. Ya, termasuk kita, Malaysia, Thailand, Brunei. Kalau ingin masuk di Jamiah S1 di Ummul Qura itu harus belajar di Ma'had Lughah dulu selama sekitar 2 tahun. Itu sama seperti kalau kita di Mahat Umar itu konsentrasi belajar bahasa selama 2 tahun menggunakan buku itu. Nah ini yang kurang gitu ya dalam kita. Pokoknya yang penting kita itu orang pintar bahasa Arab disuruh ngajar bahasa Arab. Ya, walaupun dulu jurusannya ada jurusan syariah ketika kuliah. Jadi sangat sedikit sekali orang di jurusan asli, jurusan pembelajar bahasa Arab yang mengajar bahasa Arab. Nah itu ya Mas Abdul Baki ya. Jadi itu apa permasalahan yang ada. Makanya kalau sama nanti punya catatan, itu catat aja, wis kembangkan itu seideal mungkin. Ini loh seharusnya buku bahasa Arab yang ideal. Itu loh menurut yang kami pelajari. Dan itu yang seharusnya ada. Ini. Jadi kalau sama
belajar kitab Al-Asas yang di Ma'had Ummul Qura itu, atau Al-Arabiyah Baina Yadaik yang sekarang ini, atau Al-Arabiyah Lil Alam ya, yang buku lebih baru lagi, atau kalian belajar standar modern Arabic ya, yang disusun oleh orang-orang Jerman itu dari Universitas Leipzig dengan nama Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, Al-Arabiyah Al-Mu'asirah Modern Standar Arabic. Itu nggak kayak begitu, nggak kayak kitab Al-Asri atau kitab yang diterbitkan oleh LP2M sekalipun ya. Jadi itu memang buku yang ditulis oleh orang-orang yang khusus dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah itu ya. Jadi orang yang bisa punya idealisme dan bisa menerjemahkan idealisme itu ke dalam buku ajar. Itu salah satu fungsi buku ajar itu kan itu, untuk menerjemahkan idealisme kurikulum itu. Jadi kurikulum yang bagus, yang sama jelaskan itu loh, yang CPSA itu begini. Nah itu diterjemahkan dalam bentuk buku ajar. Nah itu ya. Jadi makanya kan saya betul-betul minta itu di ini ya, yang KTSP dan K13 itu buku ajar itu. Gitu. Ini menerjemahkan dari kurikulum itu. Ingat ya, kita itu materi kita tentang PBA. Jadi kurikulum PBA 2006 ini ya, kurikulum PBA. Jadi bukan kurikulum 2006, kurikulum PBA 2006. Jadi kita tuh sempit di situ, jangan sampai meluas ya. Jadi bukan KTSP-nya sendiri, tapi kurikulum bahasa Arab berbasis KTSP, kurikulum bahasa Arab berbasis K13. Jadi kita nggak usah terlalu ngurusi K13 itu apa, tapi kurikulum bahasa Arabnya sendiri itu kayak apa, kayak bagaimana. Ini oke, bisa dipahami ya. Oke, saya harapkan itu ya, mulai nanti 6 mahasiswa ya, yang KTSP dan K13 ya, saya harapkan menambahkan presentasinya dengan melakukan observasi terhadap kurikulum yang ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ada lagi? Ini Ustaz mau nanya, kalau untuk kurikulum itu apa sebaiknya kita ngerujuk ke Arabiyah Lil Alam daripada yang dari Kemenak itu Ustaz? Yang lebih baik yang mana? Kalau untuk standar isi kurikulumnya? Kemenak ya, K13. Kita tetap merujuk kepada K13. K13 itu sudah memberikan amanah kepada kita apa yang Anda sampaikan. Jadi kan ini disusun sesuai dengan keperluan kita di sini, ya, di Indonesia ini. Jadi bab 1 di MTS itu apa? Itu sudah ada. Bab 1 yang saya sampaikan itu loh, bab 1 itu babnya apa, terus tarkibnya apa, ya kosakata yang disampaikan apa, itu ada di situ. Ya di K13 itu. Untuk SMA juga ada seperti itu, gitu. Tapi cara menyusunnya, strukturnya ya boleh mengacu kepada Al-Arabiyah Lil Alam atau Al-Arabiyah Baina Yadaika, cara menyajikan. Ya, cara menyajikannya kepada murid-murid kita. Ya, dimulai dengan hiwar, kemudian mufrodat, kemudian tarokib, kemudian aswat kalau memang masih dibutuhkan aswat. Tapi kalau tadi ya kita serahkan kepada guru Al-Quran sajalah cukup, karena Al-Qurannya jauh lebih banyak daripada bahasa Arabnya, aswatnya ya. Oke, kita terima ya. Terus kemudian maharot. Nah itu ya. Maharotul istima'nya, ingat ya, khiwar itu bukan maharotul istima' gitu loh. Khiwar itu materi pelajaran. Khiwar yang ada di buku ini loh ya. Ya, khiwar yang ada di buku ini materi pelajaran. Khiwar itu bisa digunakan untuk qiraah, bisa digunakan untuk kitabah, bisa digunakan untuk yang lainnya, terserah gurunya. Ini ya. Jadi jangan disamakan antara khiwar dengan maharoh kalam atau maharoh istima, itu lain. Jadi maharoh istima itu punya cara sendiri dalam menyusunnya. Itu maharotul istima, maharotul qiraah juga demikian ya cara. Kalau khiwarnya ini, khiwar yang ada di sini, itu digunakan untuk mendikte kepada muridnya. Didikte, nak sekarang tulis apa yang kamu dengarkan Pak Guru ucapkan. Bukan jadi maharotul kalam, tapi maharotul kitabah. Karena digunakan untuk nulis, gitu loh. Atau nak salin, insah. Ini bahasa Arabnya insah. Insah al-khiwar fi qurrasatika. Jadi maharotul kitabah.
Gitu ya. Nah, baca dalam hati hiwar ini. Hiwar baca dalam hati. Baca dalam hati itu bahasa Arabnya apa? Ayo, baca dalam hati bahasa Arabnya apa? Ayo, mahasiswa mengatakan iqra fil qalbi. Oh, bukan, qiraah somita. Qiraah somita. Qiraah somita itu baca dalam hati bahasa Indonesianya. Baca dalam hati. Ya, iqra'u qiraatan somita, baca dalam hati. Kemudian tutup bukunya, kemudian guru menyampaikan, ayo sekarang jawab apa yang saya tanyakan. Jadi maharatul istimah. Gitu ya. Jadi hiwar itu adalah materi untuk merangsang pembelajaran. Itu materi pembelajaran. Qiraah juga demikian yang ada di sini. Qiraah yang ada di sini itu ini materi ajar. Ini bukan mahroh qiraah, tapi ini materi ajar. Jadi mahroh qiraah bagaimana? Kalau mendiskusikan isi yang ada di situ. Jadi mahroh qiraah. Betul ya? Nah, ini yang harus dipahami oleh guru-guru bahasa Arab. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Itu yang saya harapkan ya. Silahkan tambah ya. Terutama untuk yang K13 itu harus wajib hukumnya. Wajib fardu ain ya untuk K13. Itu saya share banyak buku itu di situ, jangan didiamkan saja itu. Download ya. Atau kalau sudah nggak bisa di-download itu ada situsnya, di situ juga ada itu saya share itu situsnya, di situ saya ambil ya buku-buku itu. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya semoga Allah memaafkan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.